Kita menggambarkan diri kita besar, megah, dan indah. Padahal orang-orang tertentu yang mengenal hidup kita jijik dengan tingkah laku kita, enggan mendekati kita, muak bergaul dengan kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan kontemplasi firman. Saya akan mengambil bahan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan 11. Yesus dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan juga yang sedang terus menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Sekarang Tuhan, sekali lagi kami datang memohon supaya kami mendapatkan pertolongan Roh Kudus, pewahyuan, hikmat, dan bahkan sapaan Tuhan secara pribadi di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Terima kasih. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, saya ajak membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus,
Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seorang perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Kira-kira bagaimana perempuan ini menjalani kehidupannya? Apa yang menjadi pertimbangannya? Sehingga ia memutuskan untuk memilih jalan hidup yang tidak benar, jalan hidup yang rendah, jalan hidup yang dinista orang banyak. Mungkin pergumulan dan pemikiran perempuan ini seperti ini. Aku tahu hidupku buruk, rendah, dan hina. Tetapi bagaimana lagi, aku butuh makan untuk hidup. Tidak ada keluarga yang mau menolong aku. Aku juga tidak mempunyai suami yang melindungiku. Aku tidak memiliki pekerjaan. Tidak ada yang bersedia mempekerjakan aku. Aku butuh makan. Dan sebagai seorang wanita, makanku tidak seberapa. Tetapi aku butuh sabun, shampoo, bedak, pemirah bibir, juga pakaian. Dan sekalipun semuanya itu bukan dari jenis yang mahal, tetap membutuhkan uang untuk membelinya. Dari mana aku mendapat uang? Apa yang dapat kulakukan supaya aku mendapat uang dan mempertahankan hidupku? Aku cuma seorang wanita. Aku tidak pandai berdagang dan aku juga tidak mempunyai modal. Aku juga tidak memiliki keterampilan untuk mengerjakan ini atau membuat itu yang dapat menghasilkan uang. Apa kelebihanku? Punya apa aku ini? Satu-satunya hal yang aku merasa membuat para pria memandang aku dengan kagum, walaupun para wanita memandang aku dengan pandangan iri, adalah wajahku manis dan perawakanku bagus. Dan akhirnya apa yang aku punya, itu yang aku jual, supaya aku mendapat uang untuk makan dan hidup. Menjajakan wajahku dan tubuhku, menyewakan diriku. Aku tidak dapat menghindari melakukan pekerjaan rendah ini, yang juga sangat berisiko, baik untuk kesehatanku, maupun bila perbuatanku, pekerjaanku, profesiku, ketahuan para pemimpin agama yang usil. Aku mungkin akan digaruk, aku mungkin akan ditangkap, dan kemudian aku akan dilempari batu sampai mati. Tetapi bagaimana lagi? Aku tidak memiliki pilihan lain untuk menopang hidupku. Jika aku tidak memanfaatkan tubuhku, aku tidak punya uang, aku tidak dapat makan, aku akan mati kelaparan. Dengan menjual tubuhku, aku mendapat uang, aku dapat menyambung hidupku entah berapa lama. Dan mungkin akhirnya pekerjaanku maupun profesiku ketahuan. Aku dipermasalahkan, diadili, dilempari dengan batu. Aku juga akan mati. Jadi pilihanku cuma mati sekarang, dalam waktu dekat ini karena tidak memiliki uang dan kelaparan, atau hidupku lebih panjang, entah berapa panjang, dan mungkin juga aku akan ketahuan dan diadili dan dilempari batu dan mati. Jadi pilihanku cuma mati yang lebih cepat atau mati yang mungkin lebih panjang. Pilihan lain, menikah. Tidak ada yang bersedia menikahi aku, gadis miskin dan bodoh yang tidak terampil dan rendahan ini. Aku tahu banyak wanita
para tetanggaku maupun yang mengenal aku mencibir karena aku selalu kelihatan ceria, seolah-olah aku hidup senang, padahal mereka tahu aku cuma seorang pelacur. Mereka tidak tahu bahwa penampilan ceriaku sesungguhnya adalah iklan supaya aku tampak menarik dan kemudian laku. Mereka tidak tahu bahwa aku sering menangis karena sebenarnya aku jijik dengan apa yang aku lakukan, membiarkan tubuhku menjadi pemuas birahi para laki-laki hidung belang. Kalaupun ketika aku melayani mereka, para hidung belang itu, dan mukaku kelihatan ceria dan bahkan aku tertawa, sesungguhnya itu adalah topeng yang kupakai untuk menutupi batinku yang menjerit dan hatiku yang menangis. Sesungguhnya salah bila orang berpendapat bahwa aku menikmati profesiku, pekerjaanku sebagai pelacur, kalau itu bisa disebut pekerjaan dan profesi. Tetapi bagaimana aku dapat menjelaskan isi hatiku? Siapa yang mau mendengarkan aku bila kenyataannya mereka memandang aku sama sekali tidak berharga di mata mereka? Aku menderita. Aku terpaksa menjalani pekerjaan dan profesiku karena aku butuh makan. Sejujurnya aku berulang kali berpikir untuk berhenti dari pekerjaanku. Tetapi bagaimana aku berhenti tanpa membuat aku mati kelaparan? Karena itu aku berusaha hidup sehemat mungkin supaya aku memiliki tabungan untuk hari tuaku. Aku tahu pasti pekerjaan ini tidak akan mampu bertahan sampai aku mendekati usia tua. Tetapi aku berharap sesungguhnya aku bisa berhenti dari pekerjaan yang menjijikkan ini lebih cepat tanpa membuat aku harus mati. Dan bila aku harus berhenti, apa yang menjadi peganganku, penopang hidupku? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mudah melihat hidup orang lain dari luar, mudah memberikan penilaian tanpa kita sesungguhnya mengerti apa yang ada di dalam hati, pikiran, apa yang terjadi dalam hidupnya. Kadang-kadang kita enggan untuk mendekat, enggan untuk mendengar, tetapi dengan mudah kita memberikan cap, melabeli orang-orang lain yang sesungguhnya tidak kita kenal. Seorang perempuan memilih untuk menjadi seorang pelacur, wanita tunasusila, bisa jadi memiliki banyak pergumulan. Memang mungkin ada yang dia menikmati pekerjaannya, seorang yang sangat menyukai seks, gila seks, tetapi ada yang mungkin melakukan pekerjaan yang rendah ini dengan perasaan tertekan, dengan menangis dan menjerit. Dan mungkin itulah wanita yang bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai seorang yang tertangkap basah berbuat zina. Kalau wanita yang kita temukan ini menceritakan tentang pengalamannya, mungkin dia akan memberikan kesaksian. Sesungguhnya aku heran pada suatu hari masih pagi, tetapi ada seorang pria yang akan memanfaatkan tubuhku, menyewa tubuhku. Tetapi aku tidak sempat untuk berpikir lebih panjang lagi. Dan ketika pria itu belum lama berada di kamarku, aku mendengar suara orang banyak dan kemudian pintu kamarku didobrak dan masuklah banyak orang yang dengan cepat mereka menangkap kami berdua
Dengan sebisa-bisanya aku berusaha menutupi tubuhku. Dan ternyata bukan hanya orang-orang. Aku melihat ada para ahli Taurat. Aku melihat ada orang Farisi. Bukan cuma satu dua, cukup ada beberapa. Mengapa mereka ada di sini? Bukankah mereka seharusnya ada di bait suci? Membantu orang yang beribadah, membantu orang yang akan melakukan persembahan korban. Mengapa mereka justru ada di kamarku, mengurusi aku? Pentingkah aku ini bagi mereka? Aku sungguh tidak mengerti, tetapi aku tidak mendapatkan jawabannya. Sambil merapi-rapikan pakaianku, mereka sudah dengan bergegas menarik aku dan membawa aku. Dan ternyata mereka membawa aku ke bait suci. Di salah satu halaman bait suci, aku melihat ada banyak orang berkerumun. Agaknya mereka sedang mendengarkan pengajaran seorang rabi. Dan kesanalah para pemimpin agama ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersama dengan orang-orang mereka membawa aku. Dan mereka menarik aku untuk sampai di depan sang rabi, di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Lalu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini menceritakan kenyataan yang mereka temukan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ketika perempuan ini mendengar apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama, segera muncul dalam pikirannya suatu protes, tetapi hanya dalam pikirannya. Nanti dulu, betul aku tertangkap basah berbuat zina, tetapi tertangkap basah berbuat zina bukan cuma aku sendirian. Mana pria yang memakai jasaku? Mengapa pejinah pria itu tidak bersama-sama dengan aku dan dibawa di hadapan rabi muda ini? Dan mengapa ahli Taurat dan orang Farisi yang katanya mengerti tentang hukum Musa mengatakan bahwa Musa memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian? Yang benar aja, memangnya hanya berat sebelah. Bukankah berzina itu dua orang? Dan bukankah perintah Musa adalah melempari kedua-duanya dengan batu? Mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengubah hukum Musa, merekayasa hukum Musa? Dan makin aku memikirkan bahwa pejinah pria yang menyewa tubuhku tidak ada bersama dengan aku, dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya mempermasalahkan perzinahanku tanpa menyinggung si pria pejinah yang memakai jasaku. Dari menduga, aku semakin yakin bahwa sesungguhnya ini sebuah rekayasa. Pria pejinah yang memakai jasaku tidak bersedia untuk diadili bersama dengan aku. Sesungguhnya ia adalah orangnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia sesungguhnya bertugas untuk menjebak aku, supaya aku bisa ditangkap basah sedang berzina, lalu dibawa di hadapan guru muda ini, seolah-olah aku sebuah kasus yang bisa dibicarakan, diperdebatkan. Para ahli Taurat dan orang Farisi hendak memakai diriku ini, perzinahanku ini, sebagai kasus untuk menguji guru muda ini. Apakah benar mereka hanya menguji aku? Jikalau mereka hanya menguji guru muda itu, mengapa mereka perlu pagi-pagi dan dalam jumlah yang cukup banyak mereka sampai
di tempatku, meninggalkan bait suci, meninggalkan pekerjaan dan tugas mereka. Aku berpikir bahwa ahli Taurat dan orang Farisi sesungguhnya bukan hendak menguji rabi muda ini. Mereka pun punya niat jahat terhadap rabi muda ini. Tetapi yang mengherankan, dan ini yang tidak bisa ku mengerti, ketika para pemimpin agama yang mutakhir ahli Taurat, yang mutakhir orang Farisi mendesak guru muda ini untuk memberikan jawaban, ternyata guru muda ini justru membungkuk dan kemudian berjongkok dan dengan jarinya menulis di tanah. Betapa mengherankan, seperti pejabat yang sedang didemo mahasiswa, tetapi dengan tenang dia malahan membungkuk dan berjongkok. Apa yang ditulis Rabi Yesus ini? Sesungguhnya apa yang sedang ia lakukan dan apa maksudnya? Tetapi para pemimpin agama kemudian mendesak supaya Rabi Yesus memberikan jawabannya. Dan Rabi Yesus kemudian bangkit berdiri, lalu dengan menatap para pemimpin agama, dia berkata, "Barang siapa di antara kamu matanya menyapu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Segera batin wanita ini menjerit, "Aduh, rabi muda ini justru mempersilahkan orang untuk melempari aku dengan batu. Inikah hari kematianku? Inikah hari terakhirku? Aku akan mati dalam dosaku dan belum sempat bertobat. Siapa yang akan melemparkan batu pertama?" Sambil menunggu perempuan yang bersimpuh di depan orang banyak ini menundukkan kepalanya, menanti batu-batu yang akan dilemparkan kepadanya. Ia menunduk mungkin karena ia menghendaki supaya kepalanya tidak terkena lemparan batu. Perempuan ini sambil menunduk dan memejamkan mata, dia sepertinya pasrah menanti batu demi batu akan dilemparkan. Tetapi sesungguhnya batinnya berontak, hatinya protes. Karena dia berkata di dalam hati, "Mengapa hanya aku yang dipersalahkan? Dan mengapa hanya aku yang akan dilempari batu? Mengapa pria penyewa tubuhku tidak ikut dihukum bersama dengan aku? Mengapa para ahli Taurat, mengapa orang-orang Farisi merekayasa hukum Musa dan mengorbankan aku seorang diri?" Tetapi protes itu hanya ada di dalam hati dan pikirannya, tidak terucap melalui bibirnya. Dia menunggu dengan berdebar-debar, detak jantungnya yang semakin cepat. Ia ketakutan, bahkan badannya mulai menggigil. Inikah hari kematianku? Apa yang berulang kali aku pikirkan kalau aku tertangkap dan akan kemudian diadili dan dilempari batu. Inikah hari yang aku pikirkan berkali-kali itu? Ia memejamkan mata dan menunggu. Ia menundukkan kepalanya makin melekat ke dadanya dan menunggu. Tetapi menunggu, sekian lama ia menunggu, dan ternyata tidak ada batu yang mengenai badannya. Tidak ada batu yang jatuh di sekitarnya. Oleh karena itu ia mulai mengangkat kepala, mencoba untuk melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ia membuka mata dan melihat. Ternyata orang-orang ini yang tadinya menatap ke arah dirinya,
sudah membalikkan badan. Dan bahkan sebagian, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sudah berjalan meninggalkan tempat itu. Aku tidak jadi dilempari batu. Aku tidak jadi dilempari batu. Syukur kepada Allah, aku belum mati hari ini. Lalu dia tetap bersimpuh dengan bersyukur sambil bertanya-tanya di dalam pikirannya, bagaimana mungkin orang banyak ini tidak melempari dia dengan batu? Apa yang sudah terjadi ketika dia menundukkan kepala dan memejamkan mata? Mengapa orang banyak justru pergi dan tidak melemparkan batu? Mengapa para pemimpin agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang merekayasa hal ini, yang sudah bersusah-susah menjebak dirinya, yang sudah bersusah-susah sampai ke kamarnya dan membawa dia ke bait suci, meninggalkan tempat ini? Aku juga tidak mengerti apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Tetapi akhirnya tinggallah aku dan Yesus yang masih tetap jongkok dan menulis di tanah. Lalu Rabi Yesus bangkit dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Aku menjawab dengan penuh syukur, "Tidak ada, Tuan." Lalu Rabi Yesus pun berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Aku mengiyakan sambil menganggukkan kepalaku. Yesus, Rabi Yesus, meloloskan aku dari kematian. Yesus, Rabi Yesus, memberikan kesempatan aku untuk hidup. Rabi Yesus menyuruh aku supaya aku bertobat dan tidak kembali melanjutkan hidupku yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya dialami oleh wanita yang sudah tinggal dilempari batu, tetapi ternyata dia tidak dilempari batu. Apa yang sudah terjadi? Jikalau kita bisa melihat behind the screen, apa yang sesungguhnya dirancang di belakang peristiwa ini. Sutradara yang melakukan rekayasa, para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sesungguhnya tidak peduli dengan perempuan berzina ini. Mereka tahu ada banyak perempuan berzina dan mereka juga tidak mengurusi, tidak menggaruk, tidak menangkap, tidak melemparinya dengan batu. Tetapi mengapa kepada satu perempuan ini mereka menangkap? Hanya karena mereka butuh sebuah kasus untuk dibawa kepada Rabi Yesus. Karena mereka ingin menjatuhkan Yesus, mereka ingin memojokkan Yesus, membuat Yesus melakukan kesalahan. Dan karena itu mereka membawa kasus ini. Jikalau Yesus menjawab pertanyaan para pemimpin agama ini dengan mengatakan, ya kalau Musa memerintahkan supaya perempuan-perempuan yang berzina dilempari batu, silakan lempari batu saja. Dan mereka akan melempari batu dan perempuan itu akan mati. Tetapi mereka akan menyalahkan Yesus karena hanya gubernur Pontius Pilatus yang boleh memutuskan hukuman mati seseorang. Tetapi kalau Yesus, karena dia sahabat orang-orang berdosa, mengatakan kepada para pemimpin agama, jangan lempari dia dengan batu. Maka mereka pun akan menyalahkan Yesus. Karena Yesus melanggar hukum Musa. Jadi, kalau Yesus memerintahkan supaya dilempari batu,
ia melanggar hukum Romawi. Kalau dia melarang melempari batu, ia melanggar hukum Musa. Maju kena, dan mundur kena. Dilema, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Inilah jebakan para ahli Taurat dan orang Farisi yang sudah mereka pikirkan dengan cermat, dengan jitu. Mereka merasa bahwa Yesus pasti akan jatuh ke dalam salah satu pilihan yang ada. Tetapi mereka sesungguhnya terkejut oleh karena ketika Rabi Yesus mendengar pertanyaan mereka, Rabi Yesus tidak kelihatan sebagai orang yang gugup, seolah-olah pertanyaan mereka itu membuatnya kewalahan. Dan lebih mengejutkan lagi oleh karena Rabi Yesus ini justru membungkuk lalu menulis di tanah. Apa maksudnya ia menulis di tanah? Apa yang ia tulis? Dan apa maksudnya ia menulis di tanah? Tetapi ketika mereka mendesak supaya Yesus berbicara, menjawab, memutuskan hukuman untuk wanita berzina ini, ia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Sesungguhnya yang ia katakan adalah barang siapa tidak punya motif dosa, biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Yang memang menerima perempuan ini sebagai seorang pelanggar hukum Musa, murni sebuah kasus perzinahan, silahkan melempar batu pertama. Tetapi para ahli Taurat, orang-orang Farisi, lebih-lebih mereka yang tua, mereka sadar mereka tidak murni mengadili sebuah perzinahan. Mereka sesungguhnya merekayasa, bahkan mereka mengorbankan perempuan pelacur ini. Mereka sesungguhnya merancang untuk berbuat dosa dengan menjebak Yesus dan mengorbankan perempuan ini. Karena itu, mereka kemudian dengan rasa malu meninggalkan Yesus, meninggalkan perempuan ini. Dan ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meninggalkan Yesus dan meninggalkan perempuan ini, orang banyak pun juga sadar siapa sih yang tidak berdosa, sehingga berani melemparkan batu yang pertama. Siapa yang berani melemparkan batu yang pertama sebagai tanda bahwa ia tidak berdosa, tidak punya motif berbuat dosa? Tidak ada. Karena itu mereka pun meninggalkan Yesus dan meninggalkan perempuan yang masih bersimpuh di hadapan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir saat ini apa sesungguhnya maksud Yesus dengan membungkuk dan jongkok dan menulis di tanah? Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus ingin supaya tuduhan para pemimpin agama ini diucapkan lagi, diucapkan lebih keras, supaya mereka mendengar sendiri. Mereka pemimpin agama, tetapi mereka tidak punya kasih. Pemimpin agama, tetapi mereka tidak ingin menolong perempuan ini. Pemimpin agama, tetapi mereka tidak peduli dengan kematian perempuan ini. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa apa yang ditulis Yesus, Yesus sedang menulis dosa mereka satu demi satu. Terutama dosa para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah kalau mereka berstatus pemimpin agama, mereka tidak berdosa? Yesus bisa menyebutkan dosa mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus menulis di tanah bukan satu kali, tetapi 2 kali.
Ini lambang dari 10 hukum Tuhan, Dekalog, Dasatita, yang ditulis pertama, tetapi kemudian dilemparkan Musa ketika bangsa Israel membuat anak patung lembu emas dan mereka sembah. Dan karena itu Tuhan kemudian menulis satu kali lagi. Ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah 2 kali, dia sedang memberi gambaran. Ini tangan yang menuliskan 10 hukum. Berani-beraninya kalian membawa hukum Musa kepada mereka, kepada aku, kepada dia yang memberikan hukum itu. Tetapi saya berpikir secara sederhana. Yesus membungkuk dan menulis di tanah seperti para pembicara penceramah ketika menghadapi sebuah pertanyaan yang mungkin out of context, di luar apa yang dibahas, tidak terduga akan ditanyakan. Dan pembicara penceramah ini sebetulnya kelabaan. Dia butuh untuk berpikir, karena itu dia mencuri waktu. Dia akan berusaha untuk mengambil waktu. Salah satu yang mudah jikalau ini soal ceramah, dia akan mengulangi pertanyaan dari si penanya. Mengulang, bahkan mungkin menanyakan, betul ya pertanyaannya begini, supaya dijawab. Dan dalam beberapa detik menit ini, dia mencoba untuk membongkar perbendaharaan pikirannya dan menemukan jawaban. Tetapi Yesus bukan sekedar mencari jawaban karena dia kesulitan untuk memilih. Yesus sesungguhnya sedang berpikir untuk bagaimana dia memberikan jawaban yang bukan cuma berguna bagi wanita yang dikorbankan ini, tetapi juga berguna bagi para pemimpin agama yang begitu dengki dengan dirinya, sehingga buta, sehingga mereka tidak mampu melakukan apa yang baik, dan justru melakukan apa yang jahat, apa yang buruk, yang mungkin merekayasa perempuan ini lebih jahat daripada perzinahan perempuan itu. Perempuan itu berzina karena dia butuh makan. Tetapi para pemimpin agama merekayasa, mengorbankan perempuan ini hanya karena mereka dengki. Yesus bukan membiarkan perempuan berzina ini bebas tanpa diberikan pesan, catatan, pengarahan. Oleh karena Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Yesus memberikan kepada perempuan ini, inilah waktu yang kamu pertanyakan. Kapan kamu bisa meninggalkan pekerjaan profesimu yang menjijikkan, yang membuat kamu menangis dan berteriak, minta pertolongan Tuhan. Sekaranglah saatnya kamu berhenti, saatnya kamu membenahi hidupmu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita yang tertangkap basah berbuat zina, nyaris dilempari batu dan mati. Ia diselamatkan Yesus dari kematian. Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup, bahkan untuk hidup yang baru, untuk meninggalkan hidup yang lama, untuk hidup yang mulia, yang baik, yang berguna, yang menjadi berkat. Adakah kita sesungguhnya menyadari bahwa kita pun sesungguhnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti wanita berzina ini? Kedatangan Yesus memberikan kepada kita kelepasan dari kematian. Kedatangan Yesus memberikan kepada kita keinsiapan bahwa hidup kita yang lama menuju kepada kematian kekal. Tetapi ia sudah datang dan sudah menanggung hukuman kita,
sehingga kita dimungkinkan dengan kuasanya dan rohnya hidup baru, hidup yang berubah dari hidup lama yang berdosa, yang menjijikkan, yang membuat kita menderita. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Seperti perempuan berzina yang dibebaskan dari kematian, bahkan dibebaskan dari hidup lamanya. Kita diberi kemungkinan untuk hidup yang baru. Adakah kita menyadari hal ini? Dan kita sungguh-sungguh memakai kesempatan yang kedua ini. Kehidupan kita berubah sesudah kita mengalami kasih Kristus, penyelamatan Kristus. Kita bukan lagi seperti orang yang dahulu. Kita sekarang menjadi orangnya Tuhan. Kita sekarang menjadi hamba kerajaan Allah. Kita sekarang menjadi anak Allah. Kita hidup secara ilahi walaupun kita masih ada di dunia ini. Ataukah ternyata ibu, bapak, ibu, saudara-saudari sudah pernah mengalami pengertian dan merasakan kedamaian dan kebahagiaan, dibebaskan oleh Yesus dari kematian, dan hidup saudara berubah. Tetapi ternyata sekarang hidup saudara kembali kepada kehidupan yang lama. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan apa yang menjadi tawaran dan kesempatan yang diberikan Yesus. Aku tidak menghukum engkau sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Adakah ibu, bapak, saudara-saudari yang sadar bahwa sampai hari ini saya, saudara-saudari ternyata masih melakukan dosa. Dosa yang sama, dosa yang terus-menerus kita ulangi, dosa yang bahkan mungkin secara bergurau para pengkhotbah mengatakan dosa favorit, dosa yang kita sukai. Apakah itu menyangkut soal seks? Kita tidak kudus di dalam kehidupan pernikahan dan seks. Ataukah itu menyangkut soal uang? Kita menjadi serakah, menghalalkan segala cara kalau menyangkut soal uang. Padahal kita menyandang predikat Kristen, bahkan mungkin pelayan Tuhan, memiliki jabatan dalam struktur gerejawi, bahkan mungkin pendeta, tetapi serakah, pendeta tetapi mata duitan, pendeta tetapi mata gelap kalau sudah menyangkut uang. Ataukah kita memiliki dosa dalam bentuk yang lain? Kita sangat gemar dengan kebanggaan. Kita sangat suka dengan perhatian, sanjungan, dengan dilebih-lebihkan dari orang-orang lain. Kita gila hormat. Dan bahkan kalau perlu kita membayar orang supaya mengeluh-elukan kita. Kita tidak sadar diri. Kita menggambarkan diri kita besar, megah, dan indah. Padahal orang-orang tertentu yang mengenal hidup kita jijik dengan tingkah laku kita, enggan mendekati kita, muak bergaul dengan kita. Mari ibu, bapak, saudara-saudari, bersama dengan saya, mari kita memeriksa diri. Adakah jikalau saat ini kita diperhadapkan dengan Tuhan, Tuhan akan segera melihat apa yang tidak berkenan di matanya, apa yang tidak layak untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah Ia beli, Ia tebus dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus, dengan penderitaan Yesus. Mari kita bertobat dan kita kembali kepada jati diri penciptaan anak Allah, hidup ilahi.
Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari selama ini mengikuti mimbar agama Kristen, mengikuti siaran YouTube tentang kekristenan, dan Ibu, Bapak, Saudara-saudari mengerti bahwa Yesus datang untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan, dan saudara bukan orang Kristen, saudara belum bersedia menjadi seorang Kristen, saya undang saudara untuk menyambut tawaran Yesus. Tinggalkan dosamu, akui dan sesali dan tinggalkan. Dan terimalah kata-kata Yesus kepada perempuan yang berzina. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Pergilah saudara sebagai hamba Tuhan yang sudah diubahkan hidup saudara. Saudara terang, saudara garam bagi dunia ini. Saudara bukan lagi pendosa. Saudara sudah dikuduskan. Saudara bukan laknat bagi sekeliling saudara. Saudara berkat bagi sekeliling saudara. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri saudara dan hendak hidup melalui saudara dan memakai saudara. Tuhan memberkati kita.